Selamat sore semuanya. Kita akan di sini lab bareng dengan Kak Hana Marian ya. Di sini akan membahas mengenai PKN-SAN. Tapi kalau seandainya misalkan di sini ada yang mau menanyakan mengenai sekolah kedinasan, tidak apa-apa. Langsung saja ditambahkan di kolom komentar kalau seandainya mau bertanya. Untuk selanjutnya, saya perkenalkan nama saya Eka Setiawan, saya dari Bimbel Newtonsik, dan nanti Kakak Marin akan perkenalkan terlebih dahulu Kak ya. Untuk Ya, itu silakan untuk Kak Marian perkenalkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak dan juga teman-teman semua di sini. Perkenalkan sebelumnya namaku Hana Marian Natalia Siahaan, biasa dipanggil Hana, dan aku dari Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik angkatan 2022 reguler. Salam kenal semua. Oke, baik, berarti saya manggilnya Kak Hana saja ya untuk Ya. biar ininya ya gak terlalu panjangnya ya. Oke, baik Kakak. Di sini berarti Kakak baru masuk 2 tahun kemarin ya, di tahun Iya. 2002. Oke. Jadi sebelumnya Kakak ini sudah pernah atau langsung tes langsung lulus Kak? Atau sebelumnya kuliah dulu baru ikut lagi atau gimana? Sebelumnya aku angkatan 2021 sebenarnya. Tahun 2021 itu aku udah pernah nyoba, cuman gagal. Dan akhirnya aku memutuskan untuk gap year aja. Terus tahun 2022 kemarin tuh sebenarnya ya puji Tuhan alhamdulillah tuh udah masuk di UI. Cuman karena masih penasaran sama STAN, karena emang dari dulu tuh impiannya tuh pengen ke STAN banget. Karena kan kayak akuntansi juga, jadi kayak lebih lebih sesuai gitu lah. Jadi akhirnya puji Tuhan juga kemarin lolos tahun 2022. Ya, ikut disyukurin kayak. Oke, baik teman-teman semua di sini jangan patah arah ya. Kalau seandainya misalkan punya cita-cita di WKSN atau sekolah kedinasan yang lain, ternyata emang cukup banyak yang dia gap year, dia coba kembali untuk tes di tahun berikutnya. Kalau Kak Ana kan baru kemarin ya sekali ya gagal. Terus ada juga yang sampai 2 kali atau 3 kali untuk pembicara sebelumnya dari kedinasan lain juga ada seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua atau adik-adik semua di sini yang ikut lab bareng untuk mau melanjutkan kedinasan jangan patah arah. Tetap semangat, tetap berusaha, ikhtiar ya. Dan jangan sampai gagal 1 kali udah selesai gitu kayak. Oke, Kak, kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan akhir-akhir ini sih kemarin kebetulan lagi megang jadi panitia PEKMA sih Kak, karena kan abis UTS ya, jadi aku kebetulan daftar panitia PEKMA terus ngurusin lomba di bidang akademik. Oh, baik, habis UTS juga ya kemarin kayak. Nah, jadi teman-teman semua, kayak nanti saya kalau seandainya nanti sering matiin audio sama video, berarti ini menyesuaikan dengan sinyal kayak takutnya nanti pada saat menjelaskan beberapa hal agak terganggu sinyalnya gitu, sehingga nanti saya sekali untuk mematikan audio sama videonya ya. Nah, teman-teman semua di sini yang mau bertanya, silahkan langsung ditambahkan di kolom komentar, ataupun masih bingung, Kak, saya ini mau lulus kelas 3 SMA ini mau lanjut sekolah kedinasan, mana sih yang menurut kakak yang terbaik atau apa? Itu contoh soalnya misalkan bertanya ditambahkan di kolom komentar ataupun yang tanda tanya yang tertera di IG ya, gitu. Oke Kak, di sini sambil menunggu yang bertanya, sapa-sapa dulu Kak ya, ataupun di sini kakak kan lagi melaksanakan sudah UTS ya Kak ya? Iya, sudah UTS. UTS. Terus habis UTS berarti libur atau gimana Kak? Kebetulan kalau tahun ini tuh ada PEKMA sih, jadi kita setelah UTS jeda 1 minggu itu ada PEKMA. PEKMA itu singkatan dari Pekan Mahasiswa gitu. Jadi akan ada kegiatan-kegiatan kayak lomba olahraga, akademik, dan juga seni. Jadi
menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki mahasiswanya juga. Jadi kan kalau di PKSan tuh mungkin udah puyeng kali ya, udah UTS nih, udah stres. Nah, makanya kita mengadakan PEKMA ini untuk bisa merefresh kembali gitu, yang udah sebelumnya nih udah 2 minggu UTS gitu. Nah, kita menyalurkan bakat juga. Jadi selain akademik, yang non-akademik ini kayak olahraga, terus juga seni juga itu akan ada kegiatan-kegiatannya, kayak ada penampilan-penampilan lomba dan juga beberapa pertandingan gitu sih. Oke, baik Kak. Di sini sudah ada yang nanya dari Kesan Dini. Langsung saja mungkin dijawab Kak di sini pertanyaannya. Kak, buat UTBK tanpa les bisa nggak Kak? Mungkin Kakak yang pengalaman kemarin seperti apa? Bisa dikasih penjelasan Kak? Oke, terima kasih untuk yang udah bertanya. Untuk Keishandini _ jawabannya adalah bisa banget, karena sebetulnya aku juga waktu kemarin tuh nggak ikutan yang les offline gitu loh. Jadi kebetulan kemarin tuh aku cuman ngikutin beberapa video-video YouTube gitu, nonton video YouTube, terus juga aku kan waktu itu pernah pakai Twitter juga kan, jadi di situ tuh ada banyak orang juga yang share-share catatan-catatan dan juga kayak beberapa video-video, jadi aku ngambil dari situ. Dan juga kebetulan ada beberapa buku juga, dan di situ aku pakai buku, jadi sekalian latihan soal di buku, terus nyari materinya itu di YouTube. Nah itu sebenarnya bisa banget, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kayak kalian nanya gitu kayak bisa nggak sih tanpa les, sebenarnya bisa banget. Yang penting kan kayak kemauan kita dari hati untuk belajar gitu sih teman-teman. Iya, betul banget Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi emang kalau seandainya kita bisa memanage waktu dengan baik dan benar, dengan kegiatan begitu banyaknya kegiatan sekolah, itu pasti bisa di sela-sela waktu itu untuk belajar kayak itu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kak. Dari Firda _ 416. Nah, di sini pertanyaannya, Kak, jika daftar STAN, apakah ada tes untuk tinggi badan dan mata? Bisa dijelaskan, Kak? Oke, aku izin menjawab. Terima kasih untuk Firda _ 416. Kalau tahun kemarin, tahun 2022, itu kebetulan ya ada untuk tes tinggi badan, berat badan, dan juga tes mata. Tapi kalau misalkan untuk kayak penilaian, itu sebenarnya nggak ada yang harus minimal. Kan pasti banyak dari teman-teman yang nanya kayak, mata minus ini boleh nggak sih? Atau ada ketentuan nggak untuk mata silinder ataupun tinggi badan dan juga berat badan. Sebenarnya kalau di tahun angkatan sekarang, karena kan mungkin juga kurikulum baru ya, jadi udah nggak ada gitu. Waktu itu tuh tinggi badan itu hanya untuk jurusan khusus kayak bea cukai gitu, tapi kan sekarang udah nggak ada gitu ya, udah ada 3 aja, udah kayak melebur gitu lah, jadi nggak ada ketentuan lagi untuk tinggi badan, minus mata, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan untuk tes tinggi badan itu sebenarnya masih ada, cuman nggak jadi yang penilaian harus tinggi badannya sekian gitu, dan mata juga hanya untuk sekedar dites aja, maksudnya nggak jadi yang penilaian betul-betul banget gitu. Karena banyak juga kok teman-temanku kemarin yang mungkin kayak nggak kelihatan gitu kan matanya entah minus atau apa, tapi puji Tuhan alhamdulillahnya ya mereka juga ya lolos gitu. Mungkin itu apa ya, poin plus kali ya. Iya, betul Kak. Itu yang saya alami juga dari beberapa pembicara. Emang seperti itu kondisinya. Jadi kalau seandainya misalkan matanya minus masih boleh berkacamata ya kayak kalau di PKN. Mungkin kalau dari kedinasan lain mungkin ada batas maksimumnya gitu. Bahkan nggak boleh berkacamata juga ada. Nggak boleh minus kayak gitu. Kalau untuk STAN bisa gitu. Oke, Kak, atas jawabannya. Ini ke pertanyaan berikutnya Kak, dari Kesan Dini lagi. Di sini pertanyaannya, dulu kakak skor UTBK sama SKD-nya berapa ya Kak? Kalau boleh tahu, buat acuan saja. Kayak gitu. Silakan Kak dijawab Kak. Waduh, agak malu ya sebenarnya, karena kebetulan waktu aku tuh kayak udah agak mepet-mepet. Kalau tahun aku kan batas akhir paling bawah tuh 428. Kebetulan waktu itu aku 432 gitu. Jadi kayak masih apa ya, puji Tuhan masih nggak yang terlalu bawah-bawah banget. Cuman waktu itu aku udah kayak deg-degan gitu pas waktu ada kayak count live-nya gitu kan, kayak paling rendah nih berapa yang bisa lolos gitu. Kayak udah ada kriteria kan waktu itu, kayak rame banget. Jadi aku kayak takut sendiri gitu. Terus kayak ngelihat orang-orang kok kemarin tuh pada gede gitu kan, 450-an ke atas. Cuman kemarin ya puji Tuhan untungnya bisa lolos gitu. Karena kan kayak batas paling rendah itu waktu angkatan aku tuh 428.
gitu sih teman-teman. Iya, betul Kak. Emang kalau sana ini acuannya jangan acuan berdasarkan nilai yang tadi Kakak sebutkan kayak. Soalnya banyak juga nih dari pengalaman saya dari adik-adik kelas yang tes tahun kemarin juga. Dia nilainya SKD-nya itu 450-an malah. Dia nggak lolos gitu. Nah, nggak lolosnya itu pas di tahap kebugaran Ya, PKK kebanyakan. tes gitu. Jadi kalau mau SKD aman ya lebih baiknya sih setinggi-tingginya kayak misalkan ya tadi kalau Kakak kan 430-an ya. Nah, kalau saya pengennya sih kalau targetnya acuannya ya di atas ya, Kakak lah gitu kayak misalkan ya kalau aman ya 480 kalau pengen aman gitu kan. Kalau bisa 500 ya. Kalau bisa 500 itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau pengen bener aman ya sempurna, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Kesani dan jawabannya Kak Hana. Oke, di sini ada pertanyaan berikutnya Kak dari Kak Sabila MHTDN _ Kak, mau tanya untuk tes fisiknya gimana saja? Boleh dijawab Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Sabila. Aku izin menjawab untuk tes fisik itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh peraturan sih sebenarnya. Kalau yang tahun 2022 itu ada tes push up, itu sesuai peraturan ya, tes push up, terus sit up, ada lari mengelilingi lapangan, lari 12 meter kalau nggak salah. Terus ada lari bolak-balik atau shuttle run gitu, kalau misalkan di peraturan. Nah itu tes fisiknya itu sebenarnya kayak nggak menentukan gitu loh, kayak kita harus dipacu berapa atau acuannya harus misalkan kayak sit up harus 50 atau berapa, enggak, tapi kayak ya lakukan yang terbaik aja sih kalau untuk saranku. Terus kayak dilatih juga dari sekarang gitu kan, kayak dari jauh-jauh hari biar nggak kaget, karena kan kayak tes fisik ini juga banyak menggagalkan para peserta gitu, walau even kayak udah ada yang nilai SKD-nya tuh tinggi banget tapi ternyata dia harus gagal di tes TKK ini. Jadi menurutku kayak penting banget ini untuk tes fisik kayak dilakuin dari sekarang gitu sih. Oke, baik Kak atas jawabannya. Nah, betul sekali emang kalau untuk TKK ini ya salah satu yang emang faktor diperlihatkan, walaupun emang faktor yang pertama itu ya harus lulus UTBK terlebih dahulu sama SKD gitu. Tapi tetap tes-tes yang lain juga bisa menggugurkan kayak gitu. Sehingga kalau seandainya untuk itu lebih baik dipersiapkan juga dengan dari hari. Betul Kak, betul Kak. Oke, dari Kes Handini lagi bertanya seperti ini Kak pertanyaannya. Kalau UTBK-nya Kak, soalnya kata ini kan minimal 600 ya, UTBK itu minimal 600. Dan apakah itu benar, mungkin beneran ya? Apakah itu benar gitu? Mungkin berat apa enggak gitu kali mencapai 600 maksudnya. Boleh dijawab Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Keishandini. Aku izin menjawab. Untuk UTBK 600 minimal ya. Sebenarnya kalau dilihat sekilas gitu kan mungkin kayak wah ini 600 gitu ya. Kalau misalkan belum pernah nyoba tuh kayak tinggi juga sih 600, karena kan dari 1000 terus 600 tuh kayak udah termasuk tinggi. Apalagi waktu aku nyoba TO dulu tuh aku nggak nyampe 600-an Kak dan teman-teman semua. Jadi kayak cuman 500-an, bahkan pernah waktu itu kayak 400. Jadi kayak aku ngiranya wah cukup berat juga ya. Cuman kayak aku punya kemauan gitu kalau misalkan aku bisa gitu. Jadi kayak dari mindset juga kita berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikiran itu berat, ya maka akan kayak ya udahlah berat, apalagi saingannya satu Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita berpikir, oke, kalau misalnya aku latihan terus, aku pasti bisa gitu. Karena kan ternyata tuh waktu kemarin pas aku nyoba UTBK, aku kan ikut UTBK 2 kali ya. Ternyata karena kan ada bobot juga kan. Nah itu tuh nggak semenakutkan yang waktu pas TO. Kalau TO kan kayak ya udah gitu, nggak semua peserta di Indonesia tuh ikut, tapi kan kalau UTBK tuh kan semua peserta Indonesia ikut, jadi kayak ada bobotnya tuh yang lebih tinggi, bahkan kayak lebih tinggi dari perkiraan aku gitu. Jadi kayak nggak usah takut mengira 600 itu berat atau enggak, tapi kayak ya udah latihan aja gitu, karena kan kayak
kalau misalnya kita udah sering latihan, kita juga akan terbiasa. Dan kalau misalnya terbiasa juga, ya pas tes juga jangan dibawa yang terlalu gugup banget. Yakin aja gitu, kayak pede aja dulu gitu kan. Karena kayak ya pas latihan aja gitu, pas latihan bisa, pas tes juga ya akan bisa gitu teman-teman. Oke, bener Kak. Emang kalau seandainya ini kita ya harusnya ya kalau seandainya mau yang terbaik ya latihan bener-bener gitu, persiapan bener-bener. Jangan sampai kita sebelum apa-apa sudah down duluan sehingga melakukan yang lebih itu rasanya itu berat banget sehingga kalau seandainya ini ya akhirnya tidak akan maksimal kayak itu. Nah di sini kan tadi juga tentang kebugaran kayak kalau seandainya ini emang kebugaran juga kalau yang emang jarang olahraga emang cukup berat banget ya kalau seandainya kita enggak latihan setiap hari emang harus dipaksakan akhirnya ya nggak bakal bisa gitu ya untuk batas juga sih. kenapa Kalau misalkan kayak baru pertama kali itu kayak bakal kaget, makanya kayak harus sering dilatih juga. kalau saya sering kalau seandainya misalkan nih udah 2 bulan 3 bulan main badminton misalkan pasti badan pegal-pegal gitu ya mungkin itu dialami semua orang gitu. Iya benar-benar. Nah awal itu emang sangat berat tapi kalau seandainya ini ya bertahap lah gitu. Jadi kalau seandainya mau berapa menit kan tadi kakak bilang kan untuk push up ataupun dan lain-lain itu berapa menit dihasilkan berapa ada minimalnya enggak gitu misalkan kalau seandainya minimal atau enggak misalkan ya semampunya kita aja kayak waktu dulu kakak kayak gitu ya beberapa kali push up untuk 1 menit itu. Betul. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya Kak dari Lowi E91111 11 kalau soal tes fisik push up, lari dan sit up Kakak berapa? Tadi ada dibicarakan. Oke, izin menjawab untuk Chloe. Kalau untuk push up, lari, sit up, sejujurnya aku nggak ngitung, karena waktu itu panitianya juga bilang kayak, kalian jangan ngitung ya, fokus aja sama apa yang kalian lakuin gitu, kayak aku sit up, ya udah aku fokus sit up, lakuin semaksimal yang aku bisa gitu. Nanti yang ngitung tuh panitia, jujur aku nggak ngitung sama sekali waktu pas sit up, push up, karena aku benar-benar kayak, ya udah aku melakukan yang terbaik gitu, melakukan apa yang aku bisa, jadi kayak aku ya sekuat tenaga dan juga ya sebaik-baiknya gitu. Jadi aku benar-benar nggak tahu ngitung sama sekali berapa. Nah, karena itu yang ngitung panitia. Jadi kalau misalnya kayak kalian, dan itu juga menurut aku mengaruh juga sih kalau misalnya kita kayak ngitung, misalkan, wah baru 29, padahal targetku tuh 50 gitu. Itu bakalan kayak, apa ya, berpengaruh sama pikiran juga. Jadi kayak menurut aku ya lebih baik kalian pada saat nanti tes ketika TKK itu nggak usah ngitung. Jadi kayak ya udah lakuin yang terbaik aja. Nanti panitia juga bakalan apa ya, memperhitungkan gitu. Dan aku juga kayak mendoakan itu gitu, kayak ya udahlah biar panitia aja, karena kan kayak kata panitianya juga udah fokus aja ngelakuin sit up dan juga push up terutama gitu, yang ngitung tuh biar panitia. Jadi ya udah aku nggak ngitung sama sekali waktu itu, jadi aku kayak fokus aja udah push up gitu. Jujur aku nggak ngitung kalau yang itu. Oke, nah itu tipsnya ya teman-teman semua untuk menghadapi tes TKK ya. Nah di situ jadi teman-teman harus tetap fokus, nggak usah nggak usah mikirin apa-apa, lakukan yang terbaik saja. Oke Kak, di sini ada pertanyaan berikutnya Kak dari Sekar_Arum. Kak, tes psikotesnya itu berupa apa? Tes warteg atau gimana Kak? Oke, silakan menjawab Kak. Agak berat menjawab. Iya, Sekar. Sebenarnya untuk tes psikotes ini udah menandatangani fakta integritas. Jadi sejujurnya ya mohon maaf juga karena nggak bisa ngasih tahu gitu loh, kayak tes psikotes ini tuh kayak ngapain aja gitu. Karena kan kayak ya sudah apa ya, menandatangani. Tapi sejujurnya tes psikotes ini tuh ya seperti yang dilakukan pada biasanya aja sih. Sebenarnya banyak juga kan kayak di Google dan juga di tes-tes kedinasan lain, kayak kalau aku tuh kemarin ada buku kedinasan juga, karena di situ tuh ada kayak soal-soal psikotes gitu dan sebagainya. Jadi kayak sesuai dengan peraturan juga sih. Jadi kayak nggak boleh dikasih tahu gitu sih Kak sebenarnya. Itu sih Sekar, jadi mohon maaf. Oke, benar banget ya. Jadi emang seperti itu ada Sekar ya. Jadi emang kalau seandainya mau siap pada tes apapun itu bisa ikut dengan bimbel Newton juga gitu. Jadi kalau seandainya
Emang itu rahasia banget kalau sainnya psikotes itu. Kak Hana juga gak bisa bicara ya kalau nanti kena backlist bahaya gitu. Nah, lebih baik ikut bimbelnya saja. Nah, di sini sekarang juga di sini bertanya, Kak, kesehatan gigi sama mata minus berpengaruh nggak? Silakan Kak dia jawab. Oke, untuk kesehatan gigi sama mata minus ini sejujurnya nggak ada di peraturan yang gimana-gimana, kayak gigi harus rapi bersih, tapi kalau saran aku, alangkah lebih baiknya kalau misalkan gitu, ya kalian membersihkan gigi dulu lah, kalau misalkan kayak ada karang gigi atau gigi bolong atau berlubang itu kalau menurutku lebih baik ya kalau bisa ya ditambal, tapi kalau misalkan sekiranya kayak aduh udah mepet banget nih sama tes dan nggak sempet lagi waktunya ya mau gimana lagi gitu. Jadi kayak angka lebih baiknya kalau saran dari aku kalau gigi sama mata minus, kalau gigi ini lebih baik kayak dibersihkan dulu dan kalau misalnya ada yang bermasalah itu diperbaiki dulu supaya apa ya lebih bagus gitu loh. Maksudnya kayak walaupun mungkin nggak ada di persyaratan kayak gigi harus rapi dan sebagaimana bagaimana gitu, tapi kan itu juga menurutku itu poin plus juga. Terus kalau sama mata minus, itu sebenarnya kemarin kan ada tes mata juga, dan ada juga kok yang pakai kacamata. Sebenarnya kalau untuk tahun sekarang itu nggak yang berpengaruh, ada kok yang minus gitu, teman-temanku juga ada yang minus, dan itu nggak yang berpengaruh. Cuman mungkin itu menjadi poin plus gitu, karena kan di peraturan juga sebenarnya kemarin nggak ada sih teman-teman. Gitu. Oke, baik. Benar Kak, di situ emang sudah harus dan emang sudah tertera bahwa emang tes kesehatan gigi dan mata itu berpengaruh atau tidaknya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya bisa dirapikan giginya itu akan menjadi nilai plus gitu. Karena itu penampilan juga kayak untuk minus, betul Kak, benar Kak. Jadi dari di sini juga banyak yang emang alumni dari kami ini emang dia berkacamata, akhirnya dia tetap bisa lolos gitu. Ataupun dari pembicara sebelumnya ada yang berkacamata juga gitu, ataupun ada yang pakai lensa juga. Nah, tapi tetap bisa lolos kok gitu untuk mata ya. Gitu kayak. Oke, Sekar, terima kasih sama-sama. Ini Kak, tadi kan udah beberapa hal ya kayak dari teman-teman semua yang bertanya. Nah, sambil nunggu yang bertanya lagi nih, silahkan yang baru bareng mau bertanya mengenai Bekansan boleh ditanyakan. Alasannya setelah ini juga ada tryout gratis, bisa ikutan tryout gratisnya untuk mengukur kemampuan teman-teman semua gitu. Bagaimana teman-teman ini SKD-nya itu dapat berapa? Apakah misalkan TU-nya masih kurang, terus TKP-nya masih kurang, atau TWK-nya masih kurang. Nah, bisa ikut tryout gratis bersama kami di Bimbingan Tonsik. Nah, baik teman-teman semua di sini, Kak, karena di sini belum ada yang bertanya, saya yang bertanya Kak ya. Boleh. Nah, di sini kan tadi Kakak bilang saya sangat tertarik banget dengan PKSN walaupun saya udah masuk PTN ya kemarin itu. Walaupun UI ya kemarin ya Kak ya? Iya, betul. Nah, kenapa banyak yang emang ini kemarin juga ada yang UGM, ada ITB, tapi tetap memilihnya itu STAN itu. Apa sih yang membuat Kakak itu lebih tertarik STAN gitu? Ya bukan membandingkan ya, ya itu kan balik ke personal masing-masing gitu. Tapi kenapa Kakak sendiri aja nih tertariknya itu lebih ke PKSN? Atau kayak ada orang yang mengaruhi gitu? Silakan Kak jawab. Oke, izin menjawab. Sebenarnya dulu tuh aku yang pertama kali tahu kuliah yang gratis sih, kayak kelas 8 SMP. Jadi waktu itu guruku kayak bilang kayak kalau misalnya kalian mau kuliah gratis terus kayak lulus langsung kerja gitu, kalian daftar aja di STAN. Di situ belajar akuntansi. Jadi buat kalian suka hitung-hitungan, kalian nanti masuk ke sana gitu. Dan terus aku kayak berpikir akuntansi itu apa sih? Karena masih SMP dong waktu itu. Terus aku kayak nyari langsung di YouTube, oh akuntansi itu kayak gini. Makanya kebetulan kemarin aku masuk ke SMK jurusan akuntansi. Jadi kayak FYI gitu ya. Fun fact, aku adalah anak SMK jurusan akuntansi. Dan karena emang itu kayak impian aku gitu, kayak siapa sih yang gak mau kuliah gratis. Terus pas aku lihat lulus tuh langsung jadi PNS gitu, diangkat jadi PNS. Dan juga kebetulan
ketika aku melihat akuntansi ini, aku kan orangnya lebih suka menghitung daripada menghafal gitu ya. Jadi kayak aku lebih suka kayak, oh hitung-hitungan. Jadi kayak sesuai nih sama apa ya, sama yang aku suka gitu, sama apa namanya, passion aku gitu namanya. Nah jadi aku kayak sampai sebegitunya gitu, makanya aku masuk SMK jurusan akuntansi. Terus kemarin kan udah keterima juga kan di UI. Sebenarnya waktu itu karena di PKN TAN itu kan nggak ada apa ya, ngikuti tes UTBK dulu kan. Jadi aku milih apa ya, UI, terus juga itu sebagai syarat administratif kayak daftar UTBK kemarin. Dan juga kayak sebenarnya pas waktu UTBK kemarin juga jujur aku kayak masih gagal juga sih, dan itu aku kayak buat backup plan juga kan. Jadi aku daftar mandiri di UI dan kebetulan lolos. Sebenarnya aku lebih suka ke STAN karena ya udah apa ya, udah sesuai aja gitu, dan lebih apa ya, lulusannya tuh lebih apa ya, kalau dibilang tuh aduh, nggak, bukan membanding-bandingkan atau gimana sih, tapi kayak lebih apa ya, lebih sesuai jalur lah gitu, istilahnya kayak akuntansi. Jadi kayak ya udah, nanti kamu bakal ditempatkan di bagian keuangan akuntansi yang udah emang itu tempatnya gitu, dan juga nggak perlu mikirin lagi. Kebetulan kalau misalnya dari walaupun top PTN itu kan, tapi masih milih-milih kerja juga, karena itu kayak bakalan susah juga walaupun mungkin dari PTN top, tapi kan kita kayak bersaing sama banyak orang juga. Dan juga kayak ya itulah apa namanya, kemauan orang tua juga sih yang terakhir. Jadi kayak semuanya mendukung, jadi ya udah kayak milih UI atau STAN. Terus kayak dari keluarga juga disuruh masuk ke STAN, dan kebetulan aku juga nggak yang disuruh sama orang tua, jadi kayak dari kemauan aku sendiri sih Kak, emang kayak dari dulu emang pengen STAN gitu sih. Wow, jiwanya udah jiwa STAN, terus emang dari kelas 8 sudah ada informasi mengenai itu. Ya wajar sih, wajar, emang sudah jiwai mungkin kayak kalau secara jiwa menjiwai gitu, pengen masuk STAN. Ini motivasi juga buat teman-teman semua yang emang dari dulu sudah mau melanjutkan untuk PKSN, ya walaupun kakaknya dari sempat gagal 1 tahun. Nah, tetap dia usaha lagi karena jiwanya itu emang udah di STAN. Jiwanya gitu. Kakaknya belum kemarin. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, di sini Loi minta doanya. Kak, doain aku bisa masuk STAN bareng Kakak. Makasih. Amin. Semangat, Loi. Nih, pertanyaan berikutnya Kak dari Firda. Kak, mau nanya lagi, jika nanti sudah diterima, sekolahnya di mana Kak? Bentar Kak, sebelum dijawab. Emang ada beberapa orang yang misalkan dari Medan ataupun dari Palembang, itu kan dulu kan masih ada kampus-kampus kan dari sana. Mungkin maksudnya apakah berdasarkan daerahnya ataukah semua itu sudah dipusatkan semua? Sejak kapan sih dipusatkan di, misalkan di Bintaro gitu? Bolehkah dijawab? Oke, izin menjawab untuk Firda. Jadi nanti pas sudah diterima sekolahnya di mana, itu bakalan semua yang udah diterima, walaupun daerahnya dari seluruh Indonesia, dari Medan, dari Aceh, atau dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, itu bakalan terpusat di Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jadi nanti ketika udah diterima, walaupun kan kalau misalkan tes SKD ataupun TKK itu kan masih di daerah masing-masing ya yang terdekat gitu. Kayak misalkan kemarin tuh kalau aku tuh di Jakarta ya tesnya, karena yang paling dekat sama rumah. Nah di situ aku ya di Jakarta gitu. Maksudnya kayak semuanya bakalan di Tangsel yang di Bintaro. Kemarin temanku ada yang di Medan, karena dia tesnya itu kan yang paling dekat sama di kota Medan dong, yang SKD sama TKK. Tapi untuk pembelajarannya, kalau misalnya udah diterima, itu semuanya bakalan terpusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi nggak ada lagi kampus yang di Medan atau yang di Sulawesi atau Kalimantan, tapi semuanya udah bergabung gitu loh. Jadi kayak kalian nanti kalau udah diterima, udah kuliahnya tuh di stan di Bintaro gitu, di Tangsel. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sedikit informasi juga, sejak tahun 2017 itu, semua sekolah kedinasan yang PKN ini, semua dipusatkan di Bintaro, atau tepatnya di PKN Bintaro kayak gitu. Jadi untuk sekolah kedinasan PKN ini, kuliahnya semuanya sekarang adanya di Bintaro, kayak gitu. Nggak ada di tempat-tempat yang lain. Walaupun dulu mungkin ada D1-nya di mana kayak gitu ada. Karena sekarang sudah D4 semua ya kayak.
Iya, betul. Tuh, nggak ada D1, nggak ada D3 lagi gitu. Oke, di sini ada yang bertanya, oh nggak ada Kak. Untuk pertanyaan berikutnya tidak ada. Nah, sedikit menyinggung mengenai tadi soal kuliah ya, tempatnya di mana. Saya sedikit bertanya Kak. Kakak tahu kan perbedaan sekolah yang STAN itu kan ada jalurnya reguler ya. Reguler, Ada terus yang hormati afirmasi, sama yang satunya pembibitan. itu polbit ya. Iya, Nah, walaupun pembibitan sih polbit, baru tahun kemarin. walaupun polbit itu adanya tahun ini saja, gitu. Mm-mm. Nah, coba Kak jelaskan mungkin bagi teman-teman semua, takutnya tahun depan ada ya polbit lagi ya. Hmm. Jelaskan masing-masingnya. Apa sih keunggulan dan kekurangannya? Bisa dijelaskan Kak? Oke, jawab ya Kak. Kalau yang pertama itu kalau reguler ini adalah jalur masuk bagi seluruh mahasiswa. Calon mahasiswa itu bebas ya. Jadi kayak ya jalur yang biasa gitu, kayak reguler kan namanya juga reguler gitu ya. Jadi semua orang bisa masuk gitu. Jadi kayak yang dari seluruh Indonesia itu bisa masuk jalur reguler. Jadi kalau jalur reguler ini tuh sedikit dibedain mungkinnya sama jalur afirmasi dan juga pembibitan karena kalau reguler itu kan kayak ya namanya juga reguler jadi yang secara umum gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kalian lihat kayak misalkan dari skor UTBK itu skor UTBK yang dari afirmasi itu justru lebih rendah karena kan kalau afirmasi itu kayak yang daerah dikhususkan gitu kan dari Papua dan juga dari daerah-daerah timur Indonesia. Jadi kenapa dibedakan yaitu ya itu salah satu keunggulan juga dari mungkin jalur afirmasi karena mereka ya dikhususkan gitu kayak istilah tuh diundang karena jalur afirmasi kayak jalur khusus dari Indonesia bagian timur anak-anak dari bagian timur untuk bisa berkuliah merasakan ini di PKN STAN karena kan kita juga ya harus adil dong Indonesia gitu tapi kalau misalnya dari jalur reguler ya kita mengikuti ketentuan secara umum gitu karena kan sesuai standar apa ya pendidikan yang ada di Indonesia kalau misalnya kalau misalnya dari afirmasi itu rata-rata tuh kayak dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur atau daerah bagian timur kayak Maluku, Ambon itu ya itu harus memenuhi kriteria atau ada peraturan itu kayak orang tuanya tuh harus asli dari sana dan juga ijazah SD, SMP, SMA juga harus bersekolah di sana. Kalau misalnya yang reguler itu bebas. Atau kalau misalkan kayak anak afirmasi mau nyoba jalur reguler gitu karena kayaknya bisa nih jalur reguler gitu. Karena kan kalau afirmasi itu ada kuotanya juga kan. Ya mungkin ada juga karena kebetulan temanku kemarin yang dari afirmasi itu sebenarnya dia tuh dari Papua, cuman ada nih Kak, dia masuk jalurnya reguler gitu. Jadi kayak itu sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan kayak ya dia mampu gitu. Mungkin kayak dia melihat kuota reguler ini lebih banyak juga kali ya. Walaupun dia sebenarnya bisa aja masuk afirmasi, tapi kayak dia memilih untuk masuk reguler. Nah kalau untuk yang pembibitan itu adalah dari daerah masing-masing. Kayak misalkan kemarin tuh ada yang dari daerah mana ya dari daerah Nias ya kalau nggak salah pokoknya itu ada daftar-daftarnya sendiri sih teman-teman aku jujur nggak ingat semuanya pokoknya salah satunya tuh dari daerah Nias gitu kan itu kayak jalur pembibitan jadi nanti ketika kalian lulus itu bakalan penempatannya tuh di daerah kalian lagi gitu jadi kayak masuknya ya mengabdi ke daerah yang udah apa ya jalur pembibitan karena kan ada kuota juga misalkan dari Nias ada 5 orang gitu nah nanti ketika lulus yang 5 orang ini tuh bakal ditempatin di daerah Nias lagi gitu dikembalikan ke pemerintahan. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi emang seperti itu ya, jadi ada 3 jalur untuk tahun kemarin itu. Nah, tadi udah disebutkan juga, udah dijelaskan juga keunggulannya masing-masing gitu. Kalau seandainya misalkan, Kak saya pengen balik lagi ke daerahnya, misalkan terutama misalkan yang afirmasi tadi disebutkan untuk daerah khusus, daerah timur ya. Ada Papua, ada NTT, terus ada juga Maluku kalau nggak salah. Daerah di sana. Nah, itu juga bisa teman-teman gabung. Apalagi yang polbit kemarin khusus kan polbit untuk daerah itu dia. Kayak tadi di Nias, terus ada juga yang dari misalkan Cirebon juga kemarin ada gitu. Jawa juga ada. Ya, Jawa juga ada. Nah, nanti tergantung dari kuotanya bisa dilihat pas pendaftaran. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya di sini IPDKSAJ. Kak, apa benar kalau misalnya udah lulus STAN, semester pertamanya itu tinggal di asrama? Oke. Jawab Kak. Izin menjawab untuk IFJ ya
benar untuk semester pertama dan kedua justru ya tingkat 1. Jadi tingkat 1 itu semester pertama dan kedua itu memang udah udah peraturannya ya wajib tinggal di asrama selama 1 tahun. Jadi tingkat 1 itu semester 1 dan 2 itu kita wajib tinggal di asrama. Gitu sih teman-teman semuanya ya dari reguler, afirmasi maupun yang pembibitan. Ya betul. Jadi sejak tahun 2021 itu semua anak PKN itu wajib asrama selama semester 1 sama semester 2. Jadi kalau seandainya emang mau masuk PKN, jadi harus siap mengikuti peraturan yang sudah ditentukan kayak gitu. Sama halnya nanti kalau saya sudah lulus lulus itu ditempatkan di mana, harus siap ditempatkan di mana saja. Kalau kakak dari Jakarta asli Kak ya? Dari Tangerang sih Kak, sebenarnya Kabupaten Tangerang. Jadi maksudnya ya kemarin tesnya di Jakarta. Oh, Kabupaten Tangerang. Bararaja bukan, Mbak? Gading Serpong, daerah situ. Oke, masih dekat itu. Oke Kak, pertanyaan berikutnya dari Skar_Arum. Kak, maaf mau nanya lagi. Di PKN itu ada enggak mata pelajaran yang pakai bahasa Inggris dan sistem pembelajarannya seperti apa? Boleh jawab Kak. Oke, izin menjawab. Sekar, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mata pelajaran sendiri itu sebenarnya tergantung dari masing-masing dosen. Karena kan kayak tiap kita tuh dapat dosennya beda-beda. Nggak mungkin kayak kelas 1 sampai kelas 10 gitu kan, itu sama semua dosennya. Tapi ada beda-beda dosen gitu. Jadi tergantung dapat dosennya. Nah, kebetulan kemarin itu waktu aku tingkat 1, itu ada beberapa yang pakai PPT bahasa Inggris. Tapi dia menjelaskannya tuh semua rata-rata dosen di PKN itu pakai bahasa Indonesia, tapi mungkin emang dari PPT-nya aja sih bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nih sebenarnya ada juga terjemahannya kalau mau nyari, dan di situ juga dari angkatanku kemarin juga ditolongin juga sih sama angkatan atas, itu ada PPT-PPT yang terjemahan gitu. Jadi kita bisa belajar dari PPT terjemahan itu, atau ada juga kok banyak YouTube dosen gitu yang kayak menjelaskan kalau misalnya PPT bahasa Inggris itu kayak gimana, dan juga kayak misalkan pengantar akuntansi itu kan rata-rata PPT bahasa Inggris, tapi ada juga di YouTube pembelajarannya kayak yang membahas PPT tersebut gitu. Jadi kalau menurutku untuk bahasa Inggris ini tuh nggak terlalu yang dipermasalahin banget sih, asalkan kayak kita paham gitu loh, kayak konsep dasarnya kan pasti ada dosennya juga masih ngejelasinnya bahasa Indonesia sih, jadi nggak perlu takut karena kayak kalau yang dari buku perpus biasa tuh dibagiin juga karena di situ juga ada penjelasannya kok dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau yang bahasa Inggris ini tuh sebenarnya nggak ada, cuman kalau di semester 2 kemarin tuh ada mata kuliah bahasa Inggris aja sih. Iya, betul Kak. Jadi emang nggak usah takut lah, masuk saja dulu untuk bisa lulus STAN-nya gitu. Kalau seandainya nanti bisa dipelajari bisa pelajari lagi untuk bahasa Inggrisnya ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena justru yang susah itu pas masuknya kayak gitu. Nanti tuh proses kalau seandainya kayak dulu saya tuh ya belum bisa apa-apa, misalkan kalau untuk bikin PowerPoint dan lain kalau zaman dulu itu. Jadi nggak bisa. Tapi saatnya kalau seandainya kita prosesnya emang diharuskan seperti itu, lama-lama bisa. Gitu. Karena proses belajar kayak. Iya, betul. Mungkin pengalaman kakak juga seperti itu sebelumnya. Oke Kak, ini saya informasikan kembali buat teman-teman semua. Kalau seandainya mau ikut tryout gratis, SKD bisa langsung daftar atau DM ke Bimbel Sanusonsik untuk mengukur SKD teman-teman, bagaimana kemampuan teman-teman menghadapi tes SKD-nya kayak gitu. Oke Kak, di sini ada yang nanya Cilca, gimana persyaratan masukkan bimbel enggak? Kalau bimbel enggak atau enggak, gimana kamu Kak? Persiapan dulu aku masuk STAN, kalau berdasarkan pengalaman aku, jujur waktu itu kan kayak tahun 2021 tuh pandemi, jadi kayak kalau mau keluar-keluar juga agak sulit gitu ya teman-teman. Jadi aku kayak waktu itu belajar otodidak sih, dan juga kayak paling video-video YouTube sama materi-materi dari Twitter, terus beli beberapa buku. Dan kalau untuk tahun 2022 kemarin juga sebenarnya masih transformasi gitu nggak sih Kak, kayak dari masa-masa COVID. Jadi kayak
nggak ada waktu juga kalau misalnya keluar-keluar gitu. Jadi kayak menurutku kalau untuk bimbel itu waktu pas zaman aku kayaknya kalau nggak dulu juga nggak apa-apa. Jadi kayak karena aku lebih suka kayak yang belajar sendiri gitu loh, karena kayak lebih masuk dan juga kayak lebih apa ya, lebih leluasa gitu sih Kak. Jadi aku nggak bimbel waktu itu. Iya, emang keadaan ya kayak faktor keadaan. Jadi teman-teman tergantung dari keadaan dan lawan kamu gitu. Misalkan kalau zaman waktu 2020 kan dulu yang lain juga kesusahan untuk bimbel gitu. Beda halnya kalau sekarang sudah ranahnya udah bukan pandemi lagi gitu. Sehingga yang persiapan itu banyak ya, contohnya di kami saja nih, di kami saja ini sudah ada ratusan siswa yang sudah persiapan gitu. Walaupun waktunya masih jauh. Karena ya itulah materi-materi yang harus dihadapi untuk STAN ini banyak. Dari UTBK-nya udah kelihatan. Terus SKD-nya juga. Karena rentan waktunya kayak dari pengumuman UTBK ke tes SKD itu deket banget ya kayak. Deket banget, kayak singkat banget gitu. 2 atau 2 minggu kayak waktu dulu kakak. Waktu aku dulu kayaknya cuman seminggu deh, tanggal 24 pengumuman UTBK, terus tiba-tiba kayak tanggal 30-nya tuh langsung tes SKD, jadi kayak 6 hari malah. Kayak bener-bener singkat banget. Nah itu juga yang harus teman-teman perhatikan, karena banyak sekali di sini juga, karena saya mau lolos UTBK dulu, akhirnya dia belajarnya itu tekun UTBK saja. Sehingga untuk persiapan SKD-nya ini kurang diperhatikan. Nah itu yang cukup riskan, dan ini pengalaman yang sudah juga dari emang yang nanya ke sini, ke bimbel gitu. Dia itu tes tahun lalu itu dia fokus UTBK, terus mau persiapan SKD-nya itu dia nggak sempet, akhirnya dia gagal pas SKD-nya itu. Ya, makanya bagi teman-teman semua jangan fokus hanya UTBK saja, harus fokus juga SKD-nya dari sekarang. Ini kan ada pertanyaan lagi Kak dari IPJKSHJ. Kak, dulu persiapan kakak dalam tes fisik gimana? Latihan tiap hari atau gimana? Silakan Kak dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk tes fisik itu jujur aku nggak tiap hari waktu itu, karena kan kayak aku mempersiapkannya jujur dari jauh-jauh hari. Jadi seminimal mungkin kayak mungkin seminggu 1 kali ya. Jadi kayak 1 kali itu dalam 1 minggu itu mungkin melakukan tes fisik kayak misalkan push up, sit up, dan juga lain sebagainya, lari gitu, kayak lari keliling-keliling aja. Terus kalau misalnya udah menjelang kayak misalkan H-2 bulan atau sebulan, itu kayak agak dideketin lagi, agak dipepetin atau dibanyakin gitu, kayak mungkin seminggu 3 kali lari, ataupun kayak bahkan waktu itu kayak pernah hampir tiap hari sih, karena kayak emang udah mau menjelang tes TKK gitu ya. Jadi kayak kalau untuk aku dulu, kalau misalkan masih jauh-jauh hari, sebenarnya seminggu 1 kali, yang penting kayak 1 minggu itu ada lah gitu, kayak latihan fisik gitu, entah itu lari ataupun push up dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kayak udah hamin 1 bulan, 2 bulan itu kayak kalau menurutku agak dibanyakin gitu, mungkin bisa seminggu 3 kali atau bahkan tiap hari gitu kalau misalnya kalian sanggup ya teman-teman. Itu sih teman-teman. Ya, jadi ya minimal ya lari-lari kecil ya pagi-pagi sebelum kegiatan sekolah gitu. Misalkan ya bangunnya jam 5, terus sampai setengah 6 itu ya latihan untuk lari-lari kecil kayak gitu. Intinya sih bagaimana atur penapasannya kayak biar nanti pada saat tes itu, terutama pada saat tes kesehatan juga ada kayak tes kesehatan. Jadi nah, sebelum saya nanya tes kesehatan, mungkin akan jelaskan terlebih dahulu Kak. Oh iya, di sini ada Claudia Triana Nabila. Oke, aku bimbel DNS. Iya, selamat bergabung. Nah, ada siswa bimbel Tansik juga. Kak, pertanyaannya tadi mengenai tes tadi apa ya? Kesehatan ya? Kesehatan. Ya. Tes kesehatan itu apa saja sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan karena di sini belum ada yang nanya nih mengenai tes kesehatan. Jadi kan tes kebugaran ya. Nah, tes kesehatannya apa saja? Ada enggak ya? Soalnya saya pernah dengar ada yang dia itu tes kesehatan, terus pada saat pertama masuk tekanan darahnya itu
rendah ataupun tinggi gitu. Akhirnya dia nggak bisa lanjut tes berikutnya ataupun nunggu dulu baru dipanggil lagi untuk lihat tekanan darahnya. Nah, coba Kak dijelaskan tes kesehatan. Oke, izin menjawab. Waktu aku dulu tuh tes kesehatan itu kayak tes darah sih. Waktu itu diambil darah waktu pertama kali. Mungkin kayak dicek juga kali ya darahnya entah kotor, sehat atau enggak. Terus habis itu tes tinggi badan, berat badan, dan juga habis itu tuh ada yang namanya tes mata juga. Jadi kayak mengukur mungkin mata kita nih sehat atau enggak. Nah, baru setelah itu, karena kan waktu itu juga tes kesehatan ini digabung sama tes kebugaran juga ya Kak waktu tahun aku. Jadi sebelum lari itu kita dites juga tensi yang tadi itu, tekanan darah. Dan waktu itu kebetulan aku juga ngeliat sih ada beberapa orang yang kayak disuruh tunggu dulu. Mungkin entah antara tekanan darahnya tinggi atau rendah itu kayak mereka disuruh nunggu dulu beberapa menit terus kayak dites lagi. Dan mungkin itu juga kayak ya berpengaruh juga sih teman-teman, kayak mungkin kayak sering-sering lari juga atur pernapasan supaya ketika tes nanti tuh tekanan darah kita ini normal gitu tekanannya, jadi nggak yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ketika nanti pas lari itu bakalan bisa lari, karena kan kayak sayang banget kan semuanya misalkan kayak udah lolos nih tes kesehatan, udah tes tinggi badan, berat badan, semuanya mungkin aman gitu, tes mata juga aman, ternyata pas di tes tensinya kerendahan atau ketinggian, itu kan kayak sayang banget, jadinya kayak nggak diperbolehkan lari kalau terlalu tinggi atau rendah gitu. Itu sih. Ya, betul. Jadi tadi disebutkan ya tips-tipsnya kayak. Jadi kalau seandainya tes tensi ini jangan lupa kalau seandainya berangkat tes itu sarapan dulu sehingga kalau seandainya dan dingin tensinya itu gak rendah gitu. Jadi emang harus bangunnya pagi dan harus sarapan terlebih dahulu. Banyak juga seperti itu. Jadi mungkin untuk darah kayak kalau untuk tes darah itu kayaknya di secara logika dia mungkin bisa lihat selain kesehatannya bisa juga lihat dia itu pernah misalkan dari narkoba atau apa bisa dilihat juga dari situ. Nah itu bisa juga untuk ya, pertimbangan penilaian juga untuk mata. Maka kan kalau seandainya untuk belajar kan kalau seandainya dia nggak bisa ngebaca cukup riskan juga. Pun memang kalau seandainya untuk mata kan bisa pakai kacamata. Dan itu emang semuanya harus dipersiapkan dan harus tahu tips-tipsnya ya kayak biar kan nanti pada tes itu ya nggak kaget gitu. Sehingga kalau saat ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari dari latihan-latihannya. Oke teman-teman semua silakan bertanya kembali mengenai PKN dan sekolah kedinasan. Untuk waktunya ini masih ada 8 menit lagi untuk tanya jawab mengenai PKN dan sekolah kedinasan. Nah, bagi yang mau ikut tryout gratis bersama Google Sambil Praktik langsung saja DM ataupun menghubungi di link ataupun yang ada di brosur yang sudah sebarkan di pamflet yang ada tentang lab ini kayak gitu. Oke Kak, nggak ada yang bertanya ataupun memang belum bertanya, langsung mungkin dari pertanyaan saya kembali di sini mengenai tadi setelah jenjang karir kayak ke jenjang karir. Coba Kak singkat saja sih pertanyaannya, jenjang karir itu di PKN Sport apa sih Kak? Boleh dijelaskan? Oke, untuk jenjang karir itu kalau misalkan sekarang ya udah dari tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu kalau misalkan kita lulus dari PKN STAN itu nggak selalu di Kementerian Keuangan. Kalau misalkan dulu kan sebelum namanya Politeknik Keuangan Negara Dasar mungkin kayak setelah lulus dari sana tuh ada yang ke DJP, BKF, terus DJBC dan segala macam, tapi tetap di Kementerian Keuangan. Nah, tapi setelah itu karena ya udah berbeda peraturan juga dan emang udah ada kebijakan baru gitu. Jadi setelah lulus dari PKN itu kita nggak selalu ditempatkan di Kementerian Keuangan. Jadi ada juga yang di kayak Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan bahkan ada juga yang di pemerintah daerah gitu, kayak pemerintah daerah Blitar, pemerintah daerah Jakarta, dan juga mungkin ada beberapa juga yang dari afirmasi itu balik lagi ke daerahnya gitu, kayak pemerintah Provinsi Papua misalnya. Jadi untuk jenjang karir, jadi kayak kalian jangan terlalu berpikir kayak oh di STAN ini nanti bakal masuk misalnya kayak DJP atau DJBC ataupun kayak DJPB gitu, tapi nggak selalu di sana sih teman-teman. Jadi ada juga yang non Kemenq kalau untuk karirnya sendiri gitu. Iya, baik kayak.
sebelum saya nanya lagi, di sini ada yang bilang, yang tanya tryout hari Sabtu itu jam pengerjaannya bebas kayak? Bebas. Jadi buat teman-teman semua ini dimulai dari jam 9 sampai hari Minggu jam 9 ya untuk pengerjaannya. Gitu. Jadi bisa dilaksanakan atau untuk tes apa tryoutnya ini bisa kapan saja. Gitu. Tapi kalau udah mulai itu berdasarkan nanti tes kamu SKD di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak tanya misalkan, itu akan mirip seperti itu untuk tesnya. Jadi buat Claudia juga nih, ini mah emang kakaknya pinter dari UE. Pinter itu kan belajar kayak bonus itu. Gitu. Jadi emang harus tetap ya kalau dia emang sudah bimbel, ya tinggal usahanya lagi, ditingkatkan lagi. Ya ikhtiar itu pun apa yang kita lakukan itu tidak jauh-jauh dari hasilnya nanti kayak gitu. Oke Kak, masih ada waktu di sini. Lanjut ke pertanyaan tadi. Nah untuk penempatan itu, apakah kita bisa menentukan Kak penempatannya di mana? Oke, izin menjawab mungkin Kak, kalau berdasarkan yang aku tanya-tanya ke angkatan atas, ketika mereka ditempatkan itu bakalan ada kayak pemilihan lembaga gitu loh, kayak misalkan pilihan 1, pilihan 2 ternyata ada juga gitu. Jadi kayak pilihan pertama ini misalnya Kementerian Keuangan, tapi hanya Kementerian Keuangan aja, nggak ada kayak misalkan aku mau di DJBC gitu. Nah itu nggak ada, tapi kayak cuman instansi Kementerian Keuangan. Terus ada juga kayak pilihan 2 mungkin kayak pemerintah provinsi mana, atau pilihan 3-nya Kementerian BUMN. Jadi itu sebenarnya waktu itu aku ada beberapa nanya, itu diurutin kayak dari nomor 1 sampai nomor akhir itu gimana aja dapat peringkat keberapa, maksudnya kayak nanti yang menentukan itu kan lembaga ya, jadi kita ngurutin aja gitu dari nomor 1 sampai nomor paling akhir itu kita mau di mana aja gitu, kayak urutannya berdasarkan prioritas gitu sih kalau berdasarkan yang aku tanya-tanya sama angkatan sebelumnya. Iya, berarti berdasarkan kota juga ya kayak. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu bisa enggak sih kalau misalnya IPK itu berpengaruh untuk penempatan? Nah, mungkin kalau aku kan belum berpengalaman gitu ya, jadi aku juga nggak tahu nih kalau angkatan yang D4 reguler ini tuh bakalan kayak gimana. Jadi kayak kalau berdasarkan angkatan sebelumnya gitu, yang D1, D3 itu memang katanya sih Kak, itu juga berpengaruh kayak dari IPK dan juga SKD. Cuman ya itu kan rahasia sana gitu, jadi kayak kita juga nggak ada yang tahu penempatan ini berdasarkan apa gitu, karena emang nggak dikasih tahu gitu. Tapi ya itu berpengaruh juga sih Kak, katanya kayak misalkan IPK ataupun juga SKD. Cuman kalau untuk bobotnya jujur kayak kurang tahu dan lebih mending mana gitu, lebih harus tinggi mana antara SKD atau IPK. Tapi ya sebaik-baiknya lah ya, mungkin kayak dari IPK juga ya emang harus berpengaruh ya kan, karena kayak untuk menentukan juga kan dari nilai gitu. Itu sih Kak. Iya. Itu sama halnya dengan menentukan jurusan ya. Pas jurusan kakak dulu. Kakak nggak tahu kan kapan ini pilihan pertama, jurusan pertama ini yang kakak pilih. Kalau aku dulu, iya kebetulan untungnya jurusan pertama sih, dulu aku milihnya urutan pertama itu akuntansi sektor publik, terus yang kedua itu manajemen keuangan, baru yang ketiga manajemen aset. Jadi yang berdasarkan yang aku pengen gitu. Jadi kayak waktu itu kan ada beberapa juga sih temenku yang berdasarkan kuota paling banyak gitu, makanya kayak banyak yang milih MKN gitu, dan ternyata ada juga yang kayak masuk pilihan 2 di ASP, karena mungkin kayak mereka melihatnya tuh kayak dari yang banyak dulu diurutin baru kayak yang paling dikit gitu ya, kayak gitu sih. Kalau aku karena berdasarkan yang aku suka sih, karena sukanya mungkin sebelumnya udah basicnya akuntansi, jadi ya nomor 1 ya akuntansi gitu sih Kak, ASP kemarin. Ya, itu betul teman-teman. Jadi kalau seandainya untuk menentukan jurusan, tentukan dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi semuanya harus diisi ya. Iya, harus diisi. Nah, tapi nanti berdasarkan kriterianya itu nanti Biaksan yang tentukan. Jadi sekarang ini, karena banyak juga yang bertanya mengenai, Kak, saya tuh baiknya jurusan apa gitu. Nah, kalau saya saranin, ya kalau misalnya kamu sukanya di mana, itu nanti jadi nomor 1 gitu, nomor 2 dan nomor 3 gitu. Tapi kalau saya belum ada, ya udah masuk dulu aja. Masuk, nggak usah dipilih, ya udah
nanti ditentukan saja nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Nanti kan kalau seandainya udah masuk berdasarkan kuota juga nanti. Jangan sampai nanti kalau seandainya nomor 1-nya itu yang kamu nggak begitu suka, akhirnya kamu yang masuk nomor 1 itu, ya, itu yang kamu harus bisa tentukan. Oke Kak, di sini sudah tinggal beberapa menit lagi. Dan emang di sini belum ada yang bertanya lagi mengenai PKANSAN. Kalau misalnya mau nanya mengenai sekolah kedinasan juga bisa, misalkan kayak IPDN dan lain juga bisa. Jadi saya coba bantu menjawab. Ini ada yang tanya Kak. Kak, jurusan distan yang peluangnya lumayan gede, jurusan apa Kak? Nah, tadi kan sudah dijawab kalau dia. Nah, coba dijawab Kak. Penjelasan kembali. Oke, terima kasih kalau dia pertanyaannya, izin menjawab. Kalau berdasarkan angkatan aku tuh, waktu itu paling banyak kuotanya tuh manajemen keuangan negara, dia 350, sedangkan ASP tuh 300 gitu kan. Terus yang MAP tuh kalau nggak salah berapa ya, 100 kayaknya, jadi 750 kalau untuk yang kuota reguler, kuota reguler plus afirmasi. Jadi kan kayak yang paling banyak tuh kuotanya MKN. Jadi waktu angkatan aku itu paling banyak tuh peluangnya maksudnya di MKN karena dia paling banyak kuota. Tapi pas tahun 2023 ini itu balikannya, malah ASP tuh lebih banyak lagi 50 gitu. Jadi kayak udah bertambah. Bedanya masih sama 50, cuman sekarang yang paling banyak itu adalah akuntansi sektor publik. Jadi kalau misalkan peluangnya lumayan gede jurusan apa, itu tergantung kuota di tahun itu juga sih yang paling banyak.